Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Firman Domini yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang sangat menarik, yakni tentang duka cita yang mendahului kemenangan. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia pasti akan selalu ada penderitaan. Namun, dalam iman kita harus yakin bahwa penderitaan itu akan membawakan sebuah sukacita dan harapan dalam hidup kita. Sahabat-sahabat Firman Domini yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Firman Domini yang terkasih dalam Kristus. Perjalanan hidup manusia tentunya tidak selalu berjalan dalam jalan yang rata dan lurus, tetapi juga dalam jalan bebatuan dan penuh lika-liku. Semua hal tersebut akan menuntun serta mengajarkan kita untuk bertahan dan berjuang dalam kerasnya kehidupan dan yang akan mendewasakan hidup dan iman kita. Seperti kisah dalam Injil hari ini mau mengatakan bahwa perjalanan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan kesengsaraan. Satu pertanyaan untuk kita renungkan dalam seluruh petualangan kemuridan kita hari ini, yakni seperti apakah keadaan kita sekarang ini? Apakah kita tetap terlelap dalam situasi penderitaan dan duka cita? Sahabat Firman Domini yang terkasih dalam Kristus. Yohanes mengatakan, seperti perempuan yang mau melahirkan, yang memiliki kerinduan, penantian, dan harapan akan datangnya sang anak. Ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, seorang ibu membutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan untuk melahirkan anaknya lebih cepat. Dalam penantian tersebut, tentunya ada kecemasan dan kegelisahan akan apa yang terjadi dengan sang bayi. Hal ini mau menggambarkan perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar untuk selalu bersabar. Dalam situasi tersebut,
Yesus menguatkan hati para murid, yakni dengan menjanjikan penggantinya yang akan segera datang, yakni Roh Kudus yang adalah penghibur. Dalam hidup kita sekarang ini, kita pun mengalami hal yang sama. Harapan dan keyakinan selalu ada dalam hati kita masing-masing. Harapan dan keyakinan tersebut yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan kreatif dalam menjalani ziarah hidup kita. Kita selalu yakin bahwa penderitaan yang kita alami sekarang akan membawakan sebuah sukacita di masa depan. Yang terpenting, kita selalu berusaha dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Tuhan adalah sebuah harapan yang selalu kita nantikan. Kita menjumpai Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup kita. Sekecil apapun hal baik yang kita lakukan akan sangat bermakna jika kita tahu bersyukur. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Tanamkanlah rasa syukur itu dalam hatimu saat ini dan sekarang ini. Serta dalam hati kita selalu yakin bahwa ada saat kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi dan menerima kita apa adanya. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, berjumpa dengan Tuhan merupakan kerinduan dan impian setiap orang. Dalam kitab Mazmur dikatakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dalam rumah-Mu. Kebahagiaan ini tentunya bersifat utuh dan takkan tergoyahkan. Seperti juga yang dialami oleh Paulus yang tidak takut untuk terus mewartakan Tuhan. Semoga kita bisa menjadi tanda yang membawa kebahagiaan bagi semua orang yang kita jumpai dalam keseharian hidup kita, serta membawa harapan bagi orang yang tinggal dalam kecemasan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.